Poin-poinnya itu adalah analisis kebutuhan dan keadaan, pembuatan deskripsi, analisis setiap elemen BMC, dokumentasi pada bagian BMC, dan hasil implementasi web commerce. Nah, yang pertama, analisis kebutuhan dan keadaan. Analisis kebutuhan mencakup pekerjaan-pekerjaan penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu produk baru atau perubahan produk yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan. Analisis keadaan merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh peneliti sebelum merancang dan merencanakan program. Analisis keadaan bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan pihak atau publik yang terlibat, tindakan, dan strategi yang akan diambil. Yang kedua adalah pembuatan deskripsi. Pembuatan deskripsi adalah membuat jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek, atau keadaan tertentu. Deskripsi juga bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tepat agar mudah untuk dipahami orang lain. Yang keempat yaitu analisis setiap elemen BMC. Ada 9 elemen BMC. Yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model Canvas adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada bisnis model Canvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk apa saja, sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Yang ketiga yaitu channel atau saluran. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Yang keempat adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima adalah key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Yang keenam yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model Canvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Yang ketujuh yaitu key aktivitas atau aktivitas yang dijalankan. Key aktivitas adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposal nilai. Yang kedelapan yaitu care partnership atau kerjasama. Elemen bisnis model Canvas ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis. Yang kesembilan yaitu cost structure atau struktur biaya. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Dokumentasi pada bagian BMC. Nah, bisa kita lihat ada beberapa bagian dari bagian ini mengenai judul bisnis model. Hasil implementasi web e-commerce. Nah, hasil penelitian ini adalah melakukan implementasi sistem e-commerce dengan menggunakan program open source bernama PrestaShop. Dengan menggunakan PrestaShop sistem penjualan dapat berjalan dengan baik di mana toko jumbo sale tidak perlu menggunakan media promosi berupa penyebaran brosur